dari jukni supervisi pembelajaran pada madrasah aliyah. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, KMA tentang pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah aliyah ini pada madrasah sangat penting sekali ya dalam rangka untuk penjaminan mutu kegiatan pembelajaran di madrasah. Jadi kegiatan pembelajaran di madrasah akan berjalan dengan baik, berjalan secara optimal, secara efektif dan efisien. Perlu dilakukan kegiatan supervisi pembelajaran baik pada tahapan perencanaan, pada tahapan pelaksanaan, dan juga pada tahapan penilaian pembelajaran. Nah, untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif seperti pesan dari Pak Kasubdit tadi itu, maka diperlukanlah regulasi tentang supervisi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan kekinian, yaitu kebutuhan kehidupan abad 21 tentunya. Ya. Jadi pedoman supervisi pembelajaran ini ya merupakan pedoman atau panduan atau acuan pelaksanaan supervisi pembelajaran mulai dari jenjang Raudhatul Atfal, jenjang madrasah ibtidaiyah, jenjang madrasah sanawiyah, madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. Jadi sebagai babonnya adalah Keputusan Menteri Agama nomor 624 ini. Tapi nanti secara implementasi juknisnya masing-masing jenjang pembelajaran. Supervisi pembelajaran merupakan kegiatan pembimbingan kegiatan pembinaan, konsultasi, pendampingan dan pemantauan proses pembelajaran baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian. Jadi di dalam KMA nomor 6 dari supervisi pembelajaran lebih ditekankan sebagai kegiatan pembinaan, pembimbingan, konsultasi, pendampingan dan juga pemantauan dari proses pembelajaran. Ya, ini penekanannya di situ. Supervisi pembelajaran pada semua tingkatan, baik jenjang RA, FI, MTS, madrasah aliyah dilaksanakan oleh seorang supervisor dengan memperhatikan karakteristik guru, karakteristik peserta didik, dan kondisi satuan pendidikan. Ini mengandung makna seperti apa? Jadi, pelaksanaan supervisi pembelajaran di setiap jenjang, di setiap madrasah bisa jadi nanti berbeda-beda pendekatan, tekniknya dan lain sebagainya disesuaikan dengan kondisi guru, kondisi peserta didik, dan juga kondisi satuan pendidikan. Tapi tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di madrasah. Ya,
Jadi mohon kiranya nanti di dalam pelaksanaan implementasinya kira-kira mana pendekatan yang paling tepat untuk pelaksanaan visi di madrasah B, pada guru A, guru B. Tentunya Bapak Ibu sebagai supervisor, baik itu pengawas maupun kepala madrasah maupun guru-guru senior yang ditunjuk oleh kepala madrasah bisa memilih pelaksanaan kegiatan supervisi pembelajaran di madrasah yang bersangkutan, ya, berdasarkan dengan karakteristik guru, peserta didik dan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan supervisi pembelajaran diharapkan, ya, menghindari praktek yang semata-mata penilaian terguru. Jadi ini penting. Jadi supervisi pembelajaran penekanannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan semata-mata untuk menilai kinerja guru. Bukan semata-mata, berarti boleh juga gitu. Namanya bukan semata-mata, ya, bukan semata-mata untuk menilai pentingkan, yaitu upaya mewujudkan pengelolaan pembelajaran yang profesional untuk meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran. Supervisi pembelajaran terfokus pada pendampingan dalam mewujudkan proses pembelajaran yang mampu mewujudkan kompetensi abad 21 pada diri peserta didik. Apa itu tuntutan kompetensi abad 21 pada diri peserta didik? Yaitu berpikir tingkat tinggi, untuk berpikir kritis, kreatif, ya, kolaboratif, ya, komunikatif. Itu yang difokuskan, ya, sesuai dengan kompetensi abad 21. Apa maksud, tujuan, sasaran, serta ruang lingkup daripada supervisi pembelajaran? Maksud dari pedoman supervisi pembelajaran, ya, dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan supervisi pembelajaran pada tahap prinsip berkesinambungan, bahwa kegiatan supervisi dilakukan secara terencana, teratur, dan berkelanjutan. Ini penting sekali, ya, bagaimana seorang supervisor melakukan kegiatan supervisi dengan terencana, teratur, dan berkelanjutan. Misalkan sebulan sekali, atau minimal kalau kepala madrasah, ya, 2 bulan sekali, atau dalam 1 semester 2 kali bisa dilakukan supervisi untuk seorang guru dan lain sebagainya lah, ya. Jadi sesuaikan dengan kesempatan yang ada, tapi harus tetap dilakukan secara terencana, teratur, dan berkelanjutan. Jangan sampai dalam 1 tahun pembelajaran, gitu ya, tidak pernah dilakukan supervisi pembelajaran. Nanti tidak bisa diketahui bagaimana kualitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan.
bukan guru di madrasah, ya. Ini penting sekali, ya. Yang berikutnya prinsip manfaat. Saya berorientasi pada hasil. Apa hasil yang diharapkan adalah untuk meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran. Adanya peningkatan kualitas atau mutu pembelajaran, ya. Bagaimana pendekatan, model, dan teknik supervisi pembelajaran yang ada di madrasah? Pendekatan supervisi pembelajaran ada 3 jenis, yaitu pendekatan langsung atau yang disebut dengan direct kontak, kemudian pendekatan tidak langsung indirect kontak, dan juga pendekatan kolaboratif. Apa yang dimaksud dengan pendekatan langsung? Yaitu cara pendekatan terhadap masalah-masalah yang bersifat langsung. Dalam hal ini peran dari seorang supervisor lebih dominan, ya, menyampaikan gagasan-gagasannya dan juga solusi-solusi kepada orang yang disupervisi. Yang kedua, pendekatan tidak langsung, yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang bersifat tidak langsung. Supervisor lebih banyak mendengarkan, kemudian memberi penguatan, memberikan penjelasan, dan secara bersama-sama memecahkan masalah antara supervisor dengan orang yang disupervisi. Perencanaan pembelajaran yang telah disiapkan dulu, ya, kita adakan, kita lihat, ya, apakah rancangan pembelajaran yang disusun oleh guru ini bisa, ya, melahirkan pembelajaran yang efektif, yang efisien, pembelajaran yang berkualitas atau pembelajaran yang bermutu. Itu dilaksanakan kegiatan supervisi pada perencanaan pembelajaran. Supervisi perencanaan pembelajaran mentitik beratkan pada mutu perencanaannya untuk melahirkan pembelajaran yang mampu menguatkan kompetensi abad 21, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif peserta didik. Mutu perencanaan pembelajaran ditandai oleh adanya ide-ide kreatif dan inovatif dalam merancang situasi belajar yang efektif dan bermakna untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi ketika seorang supervisor melihat rancangan pembelajaran dari seorang guru, analisa hasil supervisi pembelajaran adalah identifikasi kondisi pembelajaran yang telah berlangsung beserta rekomendasi solusi perbaikan yang diajukan sebagai bahan pendampingan, pembimbingan, atau pembinaan dalam meningkatkan mutu layanan pembelajaran. Analisis hasil supervisi pembelajaran meliputi analisis atas hasil telaah perencanaannya, ya, kemudian pelaksanaan pembelajaran dan penelitian hasil belajar. Jadi analisis dari supervisi pembelajaran difokuskan kepada 3 hal itu, yaitu bagaimana hasil telaah terhadap rencana pembelajaran yang dilakukan guru, kemudian pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru, dan juga